Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Khurota Ayun Saudi Rahman. Saya Rusnia Fitrianis. Saya Hanaprio Cahyono. Yang pertama, jenis-jenis huruf. Di Indonesia ada 8 jenis huruf, yaitu abjad, konsonan, diftong, kapital, vokal, miring, gabungan huruf konsonan, dan pemenggalan kata. Pemenggalan kata. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh: buah, main, niat. Huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Contoh: pandai, aula, saudara. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Contoh: bapak, lawan, dengan. Jika di tengah kata terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Contoh: April, caplok, makhluk. Lanjut. Selanjutnya, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contoh: ultra dan infra. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contoh: berjalan, mempertanggungjawabkan, diambil. Jika sebuah kata terdiri dari 2 unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Setiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contoh: biografi menjadi biografi dan biografi. Nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Contoh: buku layar terkambang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Saya akan menjelaskan pemakaian huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai pada kata awal kalimat. Contohnya, selain buku, toko itu juga menjual pensil. S-nya memakai huruf besar. Lalu nama orang, jabatan, dan pangkat. Contohnya, Presiden Soeharto, Siti Mariam, Insinyur Soekarno. Huruf pertama petikan langsung. Jangan makan itu, nak. J-nya memakai huruf besar. Nama bangsa, suku, dan bahasa. Suku Jawa, bahasa Indonesia, dan Myanmar. Hal-hal keagamaan, kitab suci, Tuhan, dan kata gantinya. Contohnya, Allah, sedangkan kata gantinya adalah Yang Maha Kuasa. Nama hari, bulan, tahun, dan peristiwa sejarah. Contohnya, hari Selasa, Perang Salib, hari Natal.
Selanjutnya ada nama tempat, yaitu Kediri, Selat Sunda, Sungai Ciliwung. Pemakaian huruf kapital juga digunakan dalam nama buku, majalah, dan surat kabar. Contohnya serangkai, matematika untuk SD. Kata ganti atau sapaan. Ada di mana ayah sekarang, Bu? Ayah di situ adalah kata ganti. Hanya memakai huruf besar. Selanjutnya pemakaian huruf miring. Dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya dalam majalah Bahasa dan Kesusastraan. Bahasa dan Kesusastraan ditulis dengan huruf miring. Dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Misalnya, bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital, tidak ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya dipakai untuk menuliskan kata, nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah dari buah apel, Malis domestica. Selanjutnya, partikel pun, lah, dan per. Apa sih partikel itu? Partikel adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Yang pertama, partikel pun. Partikel pun harus ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Contoh, kuliah dimanapun, di jurusan apapun, tidak menjamin lulus langsung kerja di tempat yang sesuai yang kita bayangkan. Di sini, kata pun itu terpisah dengan kata mana dan apa. Ada 11 partikel pun yang harus ditulis serangkai. Yang pertama, ada pun, 2, ataupun, 3, bagaimanapun, 4, biarpun, 5, kalaupun, 6, kendatipun, 7, maupun, 8, meskipun, 9, sekalipun, 10, sungguh pun, dan terakhir, walaupun. Selanjutnya, partikel lah. Partikel lah harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, dalam setiap bencana yang melanda, hanya kepada Tuhanlah kita memohon perlindungan. Di sini partikel lah tergabung dengan kata mendahulunya, yaitu Tuhan. Lanjut. Partikel per. Partikel per harus ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Contoh, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1 per 1. Di sini partikel per ditulis terpisah dengan kata 1. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.